Nama saya Pahat Pauji, saya caleg dari Partai Golkar di Dapil 1. Saya siap menerima challenge politik talent. Pilihan dan alokasi kursi. Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, kembali saya menjumpai Anda semua. Seperti biasa di segmen Kenali Calegmu, di rangkaian program Jurnalis Kawal Pemilu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia JTI Kota Garut dalam program Challenge Politik Talent. Kali ini saya menyambangi salah satu posko pemenangan dari sosok muda, talenta yang dimiliki partai politik untuk maju di Pileg 2024. Siapakah gerangan? Di depan saya sudah ada sosok muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bos? Alhamdulillah, Bos. Kalau ketemu anak muda tuh rasanya memang gairahnya menggebu-gebu ya. Wah, pasti, Bos. Meski saya sudah nggak muda lagi, tapi kalau ketemu anak muda rasanya lebih muda. Boleh perkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JTI. Saya Pahat Pauji, saya caleg Dapil 1 dari Partai Golkar dengan nomor urut 4 dan partainya pun nomor 4. Saya berada di Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Tarawong Kidul, Kecamatan Tarawong Kaler, Leles, Kadungora, dan juga Banyuresmi. Kenapa Anda memilih bersama Partai Golkar? Nah, itu pertanyaan yang sedikit banyak orang pertanyakan kenapa Partai Golkar itu dipilih oleh saya selaku anak muda. Karena Partai Golkar itu adalah turunan dari mertua saya sebetulnya. Jadi sebelumnya kakek dari istri saya itu anggota DPRD dari Partai Golkar, diteruskan oleh mertua yang aktif di Partai Golkar, dan hari ini saya ingin meneruskan jejak dan terahnya. Apakah memang tidak tertarik dengan partai-partai yang mengusung platform muda misalkan? Sejauh ini? Ya, kalau sejauh ini belum tertarik. Belum ya? Karena saya sendiri udah lama aktif di Partai Golkar, jadi lebih fokus aja di Partai Golkar Pak, daripada pindah-pindah gitu. Jadi mending fokus. Fokus ya? Fokus di Partai Golkar. Nah, dari Partai Golkar dan desainer rupanya Partai Golkar ini memilih Anda karena ingin kalangan milenial atau misalnya juga zilenial bisa berlabuh ke Partai Golkar. Kemudian seperti apa mensikapi hal ini terkait dengan calon-calon pemilih muda Anda? Melihat 2024 hari ini ya, bahwa bonus demografi bagi kalangan seusia saya, bukan seusia Abah. Jadi kalau seusia saya itu, saya melihat riset itu sekitar 67% pemilih muda hari ini, di samping pemula dari usia 18 sampai dengan 41 tahun. Mudah-mudahan bisa diambil dan bisa memilenialkan Partai Golkar di Kabupaten Garut itu sendiri. Di Golkar sendiri Anda masuk di struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau ada di bagian ormas atau organisasi otonom? Nah, kalau di Partai Golkar sendiri saya aktif dari 2019 karena waktu itu saya nyalek juga, tapi belum ada takdirnya, Bah. Nah, hari ini saya masuk di struktur kepengurusan sebagai wakil bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Garut. Sebelumnya ada organisasi pemudaan Golkar? Hari ini saya menjabat sebagai ketua DPD AMPI Kabupaten Garut. Generasi rupanya Partai Golkar ini dengan sosok-sosok yang sangat muda. Kemudian saya juga ingin memastikan dalam konteks ini generasi muda ini tentu saja ketika memang Anda ditakdirkan menjemput takdir ini dan terlaksana, benar-benar dilantik misalnya anggota dewan. Apa yang akan Anda berikan ke kalangan muda? Ya, sedikitnya gini, saya hanya ingin memberikan motivasi dan juga harapan bahwa tidak selamanya Pak, orang-orang muda itu, anak-anak muda itu harus menjadi pengekor, tapi harus menjadi pemimpin. Karena hari ini saatnya anak-anak muda yang melek teknologi, melek digital itu menjadi pemimpin, Pak. Karena hari ini kita ketahui bersama bahwa sistem informasi hari ini itu semuanya melalui dikombin melalui media, melalui digitalisasi. Jadi hari ini mungkin seusia Abah ya ke atas gitu ya. Kalangan kalau kita bilang itu gen kolonial udah mulai ketinggalan dengan teknologi. Mudah-mudahan dengan
sosok-sosok muda dengan pemimpin-pemimpin muda yang kreatif, mudah-mudahan bisa membawa Kabupaten Garut ke arah yang lebih maju. Anda tentu saja di pundak Anda ini beban luar biasa di partai Anda. Pasti harus menggiring kalangan muda masuk ke Partai Golkar. Apa pendekatan yang dilakukan? Nah, kalau sedikit dan sebetulnya ini nggak boleh karena ini pasti Abah share ya. Iya, di share orang biar tahu. Ya, tapi memang strategi kami ini di tim ini, kami ada namanya relawan teman Pahad. Jadi di relawan teman Pahad itu fokus dengan friend-raising. Jadi friend-raising dari teman ke teman, yang satu bawa 3, yang 3 bawa 5, yang 5 bawa 10, terus gitu friend-raising aja, Pak. Anda lelah nggak itu mendirect seperti itu? Ya harus berani lelah. Kalau nggak berani lelah ya bagaimana mau menjemput kemenangan, Pak? Baik pemirsa Challenge Politik Talent, perbincangan saya dengan sosok muda ini selalu memberikan inspirasi tersendiri. Dan jawaban-jawabannya sangat luar biasa, kontras dengan realitas yang ada di dalam politik milenial kali ini. Dan pastinya Anda tetap di Challenge Politik Talent karena kami akan terus mencari sosok-sosok caleg pemuda ini untuk ikut di tantangan Challenge Politik.